Saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Jember bersama saya Angga Wisudawan. Saya ulangi kembali, Pilkada Serentak 2020 tahun ini digelar di 270 daerah. Kemudian bagaimana KPI mengawasi lembaga penyiaran di ratusan daerah tersebut? Apakah sudah berjalan efektif? Dan tadi terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah ini, terkadang masih ada lembaga penyiaran yang nakal begitu ya. Mulai menayangkan iklan bakal calon ataupun calon kepala daerah sebelum masa kampanye atau pratahapan begitu ya, bahkan sebelum adanya penetapan calon. Sebenarnya aturan mainnya dan juga sanksinya untuk media ini seperti apa? Jadi begini, yang pertama istilah nakal yang digunakan tadi menarik. Baik. Istilah nakal ini sepertinya cerminan dari kekurang pahaman masyarakat. Ini ngelanggar apa tidak? Karena ini saya tidak jelas, mending saya ngelanggar. Walaupun itu bukan pelanggaran sebenarnya. Nah, terkait dengan itu, saya kira sebagaimana pasal 71 SPS ayat yang ke-6 itu, kami mendasarkan semua pengaturan terkait pilkada ini kepada aturan yang lebih khusus. Dalam hal ini aturan KPU, dan dalam penerjemahan hukumnya melanggar tidaknya ini kawan-kawan Bawaslu. Nah, sepertinya Mas Pur ini yang bisa menjelaskan. Baik, bagaimana kami akan siap. Pak Purnomo terkait dengan pengawasan dari Bawaslu? Ya, jadi kalau yang pertama kan kami fokus pengawasan kami ada di pihaknya, prosesnya sampai ke waktunya. Nah, kalau di saat ini yang ada adalah baru proses penyerahan dukungan bakal calon perseorangan. Jadi belum ke pasangan calon atau ke peserta pemilihannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman juga bisa jadi jangan terjebak di terminologi kampanye. Karena terminologi kampanye itu sangat terikat dengan definisi dari peserta pemilihan atau pasangan calon. Nah, yang bisa diidentifikasi atau yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang adalah melakukan sosialisasi terhadap proses dari kandidasi di daerah tersebut. Itu Mas. Jadi fokus kami sih di situ. Yang pertama, jangan terjebak di kampanye, bahwa ada mekanisme sosialisasi yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah jangan terjebak juga di definisi pasangan calon, karena baru dijadikan sebagai pasangan calon atau peserta pasca penetapan dari teman-teman KPU. Oke, baik. Kemudian prosedur dan mungkin apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika pasca penetapan dari KPU begitu ya, dan setelahnya itu bagaimana? Nah, yang menarik Mas Ju, berbeda dengan kampanye pada umumnya, kalau setelah penetapan ya, kalau bagi teman-teman penyiaran dari pra terlebih dahulu mungkin? Kalau dari penetapan pasangan calon tadi, itu adalah fokus di kegiatan sosialisasi. Tapi kalau kampanye itu kan pasca penetapan pasangan calon. Nah, pasca penetapan pasangan calon itu berbeda dengan kampanye yang lain. Yang pertama, teman-teman penyiaran akan fokus di bentuk iklan kampanye yang disediakan hanya oleh KPU, bukan oleh peserta, hanya oleh KPU. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di penyiaran dalam hal ini melalui iklan kampanye hanya bisa dilakukan kurang lebih 21 hari menjelang pemungutan suara. Jadi ada dua batasan itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman penyiaran pasca dari penetapan pasangan calon. Gitu. Kemudian konten-konten yang bisa disajikan itu harusnya yang seperti apa? Ya, kalau konten saya ngelihatnya pasca di penetapan pasangan calon itu kan sudah kita bisa melihat siapa yang akan berkontestasi. Nah, jadi memang penekanan sebagaimana sudah diingatkan Mas Ju tadi untuk tidak merendahkan pasangan calon yang lain, untuk tidak mengungkit-ungkit masalah SARA, dan beberapa hal yang seperti dasar negara itu mungkin bisa menjadi bagian dari guidance teman-teman penyiaran ketika melakukan aktivitas iklan kampanye, atau bahkan mungkin bagi masyarakat ketika melihat penyiaran yang dilakukan oleh teman-teman media bisa membantu untuk melaporkannya baik ke kami ataupun kepada teman-teman komisi penyiaran. Oke, baik, sebelum kita berbicara kepada para audiens begitu ya, pemirsa yang harusnya melaporkan kalau melihat adanya
pelanggaran-pelanggaran begitu. Sanksinya ini seperti apa? Kalau Tadi kan sudah disampaikan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak, termasuk dengan dari konten-kontennya juga. Kemudian jika melanggar, ini sanksinya seperti apa? kalau dari kami kan sudah berbagi tugas tadi dengan Mas Jo. Baik. Kalau kami lebih ke peserta dan penyelenggaranya. Kalau misalkan ada yang melanggar, maka bisa jadi ada sanksi pidana yang bisa dikenai. Kalau kami di situ, jadi ada undang-undang pilkada yang sanksi pidananya bisa dikenai kepada teman-teman penyelenggara, peserta, dan yang lainnya di situ buat kami. Baik. Kalau teman-teman komisi penyiaran mungkin Mas Jo bisa bantu. Dari Pak Jo bagaimana? Jadi memang kita kembali ke sini lagi, memang ini adalah acuan kita. Jadi di SPS ini di pasal 79 sanksinya adalah peringatan tertulis pertama. Teguran tertulis istilahnya, lalu teguran tertulis kedua, ketiga, kemudian ada penghentian sementara dan lain-lain. Itu yang memang untuk semua pelanggaran. Tapi khusus pilkada, prosesnya kan kalau di kami panjang. Jadi pertama itu ada laporan. Setelah laporan masuk itu ada yang namanya sidang pleno komisioner untuk menentukan. Misalnya ada 30 pengaduan, ini siapa yang layak. Lalu ada yang namanya sidang pemeriksaan pelanggaran isi siaran. Ini hanya klarifikasi. Masih ada pleno lagi. Setelah pleno lagi, baru nanti surat keluar. Surat keluar pun ketika ada surat keberatan, kita rapatkan lagi, baru tetap. Berarti cukup panjang begitu ya? Tetapi khusus kalau ini bisa 2 minggu, tapi khusus pilkada itu kita mulai dari pilkada 2018, pemilu 2019 kemarin, dan sekarang ini beda. Jadi sanksinya adalah ketika ada pengaduan masuk, kita langsung klarifikasi seperti yang selama ini terjadi. Kalau memungkinkan kita datang. Tapi begitu pengaduan masuk, paling lama 6 jam itu kita telepon. Lembaga penyiarannya, lalu kita koordinasi dengan, biasanya kalau global dengan kawan-kawan Bawaslu Jatim. Lalu Bawaslu setempat, kita akan telepon, benar enggak ada proses pemeriksaan ini dan lain-lain. Kalau memang sudah masuk dalam laporan ke Bawaslu proses. Kalau enggak, kita akan tanya, benar enggak kamu melakukan itu? Kita koordinasi dengan Bawaslu Jatim. Atau kita nuwun sewu permisi dengan Bawaslu Jatim, kita langsung komunikasi dengan Bawaslu kabupaten kota setempat. Kok nanti Jember terjadi, kita akan koordinasi, kita telepon, sudah ada proses, kita siapin perangkat misalnya administrasinya, lalu kita datang. Dan itu paling lama 2 hari. Baik, berarti memang cukup panjang dan butuh waktu kira-kira berapa hari? Itu kalau yang umum. Yang umum. Tapi kalau pelanggaran terkait dengan siaran ini kami cuma butuh waktu 3 hari. Oke, baik. Sampai sanksi. Kemudian ini kita berbicara audiens yang tentu saja juga dituntut untuk mengawasi siaran, program siar dari media. Jika menemukan pelanggaran, prosedur seperti apa yang bisa dilakukan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut? Dugaan pelanggaran, kalau yang umum selama ini kami melalui WhatsApp, nanti nomornya bisa tertera di sini, atau melalui email juga nanti akan tertera di sini, dan kami akan tindak lanjuti. Dan itu pasti mendapatkan tanggapan ya? Jadi ketika masuk, itu langsung di administrasi, langsung staf bagian di KPID ini ada monitoring isi siaran, ada yang staf bidang penindakan pelanggaran. Nah, staf bidang penindakan ini yang akan langsung klarifikasi telepon. Oke. Kalau dirasa perlu nanti kami langsung, tapi khusus pemilu mungkin kami akan desain pengaduannya itu jadi satu dengan Bawaslu. Oke, baik Pak Jo dan juga Pak Purnomo, sudah tidak terasa 30 menit perbincangan kita. Semoga ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi pelaku lembaga penyiaran dan juga konsumen penyiaran. Terima kasih atas kehadirannya Pak Jo dan juga Pak Purnomo. Saya Angga Wisudawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.